ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kajian Istajib yang tansah kehormatan, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat saged makempal manunggal wonten majelis taklim panjenengan ing dalu menika. Semua disyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ushodihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, kula dipun suni Mas Yazin nggih, terus nggih. Kok insyaallah ya. Lah aku rene sapa sangkon ya. Wonten ing dalu menika
kasuwun ngisi wonten majelis panjenengan diwai judul khusus nggih, disuruh untuk membahas LDI, ngoten ta? Ya tak ikan guyang-guyu ya ora. Iki tak rekam loh, kita tak rekam. Nanti tak sharekan di YouTube asalnya. Jadi nek jenengan ora anggo sampean wedi, malah aku kan ora wedi dadi ya biasa. Jadi memang setiap event seperti ini memang saya rekam dan saya upload di YouTube saya. Nah, kebetulan kalau nggak ada YouTube sing memang fokus untuk dakwah dan LDI. Namine Ribat Akris Salim. Subscribe ya. Jenengan pasti Ribat utawa tulisan wae mantan LDI ono gambarku. Jenenge Ribat Akris Salim. Pengikutnya 31.000. Nah, tuh. Ya nek kelasnya Tawangmangu wis apik wiwisannya. Potongane rapatek bejaji ning pengikutnya oke. Panggih dereng. Enek logone niki, Ribat Akris Salim. Mantan LDI. Saderenge kula kenalan riyin senajan jenengan ya wis kenal lamat-lamat ning kan durung secara detail. Nami kula Ikhwan Hadi. Asline niki fotokopine ning omah. Nyeluk fotokopi apa asli? Aslinya saking Lamongan. Dari nanti saya menjelaskan kurang lebih paling maksimal sak jam nanti tak buka untuk nopo tanya jawab. Apa jenengan sing jawab apa sing aku sing takon? Nami kula Ikhwan Hadi, asli saking Lamongan. Saya adalah dulunya orang mantan, saiki sing mantannya. Dulunya adalah orang yang dianggap ulama LDI. Saya menyebut dengan lantang setelah terbitnya buku ini. Dulu saya tidak nyebut karena saya diingatkan oleh Kesbangpol Karanganyar. Saya didatangi Kesbangpol Karanganyar untuk tidak menyebut organisasinya. Diparani ning omahku. Karena untuk menjaga kondusif. Tapi setelah diterbitkan ini oleh MUI Pusat dan saya sudah ikut sosialisasi di beberapa kampus Bandung, kampus UIN Surakarta, kula melu dampingi para MUI Pusat, sehingga saya dengan lantang menyebut LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sila terima sapa maju kene, juwata sing. Kuwi sapa kuwi? Oh iki sing anu kae, sing maju gedang kuwi. Oh ya. Oh sing oh ya. Iki mbiyen Pak Waras Rodan Ratu Waras. Nah, ini bojomu piye metu ora saiki? Jadi saya dari Lamongan asli, lalu ditugaskan wonten Tawangmangu, tugas di Tawangmangu. Setelah mondok di Kediri di Pondok Pusat, saya ditugaskan jadi mubalek namanya. Tahun 2004 bulan 8 tanggal 8. Wis 20 tahun seprene mas 21 tahun. Itu saya ditugaskan untuk jadi mubaleknya, penyampai. Kemudian saya kurang lebih jadi mubalek itu penyampai, pengajar, termasuk ya mulang pondok, termasuk mulang umum, termasuk mulang TPA karena masih awal. Kurang lebih saya tugas secara resminya 5 tahun di sini secara resmi. Jadi di sana itu ada tugas wajib dari pusat itu kurang lebih 5 tahun. Aslinya setahun. Cuman aku sing digemateni wong kene dadine diganduli ya. Jadi saya 5 tahun.
Lalu saya di tahun 2000, berarti 2004, 2009 saya melanjutkan cara jenengan namanya Ma'had Ali, Ma'had Ali. Jadi waktu itu belum Ma'had Ali di sana, tapi nggak ada istilah Ma'had Ali, jenjang luwih dhuwur. Saya mondok lagi, berangkat waktu itu ke Blitar 1 tahun untuk merampungkan kitab Kutubus Sittah di sana. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada sekitar 30-50 jilid dalam setahun itu. Satu jilid ya sak Quran nih lebih. Itu khatam. Lalu 2010-an saya balik nih Lamongan. Rencana mau menetap di sana dan bahkan sudah didaulat di sana, didapat apa bahasanya jabatan jenengannya. Kalau di sana namanya dapuan, jabatan. Jadi saya di sana, lalu karena suatu hal saya harus balik ke sini lagi. Di sini kulo jadi waktu itu pulang dari Lamongan diminta untuk ngurusi keremajaan. Jadi keremajaan LDI itu ada, kalau dulu yang saya pegang sekitar 3.000. Jadi nek LDI kuwi ora enak kok 30 barang ora enak ya. Iki 30 sing nyopot enak to. LDI itu 30 itu apa-apa. Syaratnya oleh sepeda motor kan ngono minimal jamaah 50. Kalau jamaahnya 50 nanti minimal pemimpinnya dapat sepeda motor Evo baru biasanya. Jadi di sana itu kalau jamaahnya sudah 50 dapat Revo. Kalau sudah di atas berapa 3.000, 4.000 dapatnya Grand Touring. Grand Touring kayak nesekuung kan Grand Touring. Lah saya waktu itu terus di tahun 2010 itu saya nyambi kuliah. Jadi kuliah di Universitas Islam Negeri Surakarta, UIN, zaman semonten namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Padahal ning LDI wis dianggap wis dhuwur ibaratnya. Tapi di LDI itu ndak ada jenjang-jenjang mboten enten. Jadi mondok ya mondok ngono wae. Ora kaya jenengan ndak lulus itu ijazah SMA, itu ijazah kan LDI tidak ada. Dulu ndak ada. Lah setelah itu sambil saya ngurusi beberapa kepengurusan, karena di sana itu kalau sudah ketok pinter nuwi jarine aku jarine pinter jarine lho ya. Nah, kuwi di daulat ngurusi ini, ngurusi keulamaan, ngurusi keremajaan, ngurusi usaha bersama, ada usaha bersama PMT, ngurusi jamaah secara umum. Nah, singkat cerita saya jalani sekitar sampai 2017 akhir 18 awal. Di 17 akhir di 18 awal itulah saya mulai ada hal-hal yang memang bahasanya wis terlihat goncangan. Sebenarnya udah lama, cuman waktu itu baru kelihatan nampak sekitar tahun 17 akhir 18 awal sampai 2019. Nah, saat itu saya sebenarnya waktu pas tahun 2011 kita kuliah itu niku wis enak janggal-janggal tentang kesesatan LDI. Kok gini. Cuman hati saya tetap Allah nggak tekne wong kafir kan ngono mboten niku. Jadi untuk melindungi akidah saya ya tetap tak balik nih lah. Ambok kayak pinter kaya ngopo ya tetap
kafir. Nah kebodoh kaya apa? Aku sing swarga lah ngono to. Ayo kowe iki wong kafir dadi ya bener. Dulu ngono. Oh, dulu saiki ya ora. Soalnya aku saiki ya melu dikafirne nak ngono mah. Jadi saiki sesama kafir tidak mendahului. Jadi waktu itu cerita singkatnya nanti secara detail apa-apa saja di dalamnya lebih asik dibahas nanti. Jadi tahun 2000 di pertengahan saya kuliah itu bersamaan di pusat LDI sana dikirimkan ada 3 orang yang dikirimkan ke Kediri ke Mekah, ke Mekah sana. Kebetulan yang diambil semua adalah keluarga pemimpin pusatnya, kuliah kabeh di Mekah sana. Sementara kita yang tidak keluarga Amir itu mengejar pendidikan di dalam negeri. Mereka berangkat di Mekah di Ma'had Haram, namanya Syekh Khalil Bustami, kemudian Ustadz Abdul Aziz Ridwan, kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud. Ini semua keluarganya, anak menantu dari Amir, wakil Amir atau Amir di sana. Beliau itu di sana hampir 10 tahun. Tahun 2000-an sampai tahun 2011 beliau pulang. Sementara saya saat itu masih sambil kuliah. Jadi kuliah aku telat ini. Jadi kuliah aku gerang jane wis tuwek janean. Wis ngono wis tuwek kayak kuliah molor sebab lu tuwek meneh malan. Saat itu ketika beliau pulang itu beliau mengumpulkan seluruh ulama-ulama Indonesia, se-Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu kumpul. Nah termasuk saya, kumpul setiap hari Jumat. Jadi kita hari Jumat, aku bener hari Jumat lewat gini, mangkat jam 2 bengi, jam 2:30 lewat gini. Nah, ada yang mobil, ada yang ngepit nih, rasanya melu mau sidik yang ngepit, kendaraan bensinin dulu, aku balik medun mana ya tahu ya. Kita keprok sisan malan sapa ya, kate wong kene kan sing. Lalu di saat kita kumpul itu ada namanya pertemuan ulama-ulama muda itu. Memang saat itu kita dibuka cakrawala kita yang selama ini apa bahasanya ilmu kita dibatasi tidak boleh ilmu ini. Sementara saya kuliah di Indonesia juga mulai terbuka, walaupun saya harus tidak terima dengan kenyataan. Nah, pokoknya kafir ngono wae wis ngono wae. Nah, tapi kenyataannya ketika kita kumpul mau nggak mau ya sudah kita harus menerima itu. Akhirnya kan terjadi perang batin. Sebenarnya golongan ini itu apa? Nah, setiap kita tanya kepada yang lulusan Mekah itu jawabannya ya nanti ketemu lah, itu aja. Dan dia sendiri juga nggak berani. Dia kan pengurus pusat, anak menantu Amir pusat sana. Nah, cuman kita waktu itu bergerak di apa istilahnya? Karena orang-orang tua yang nggak mungkin bisa dirubah. Nah, kita punya strategi saat itu, yang muda-muda, ulama-ulama muda itu membuat program namanya program tahfidzul Quran. Nah, program tahfidzul Quran itu kita gencarkan saat itu seluruh Indonesia kita gencarkan. Dan saya juga terlibat, saya pegang wilayah Jogja dan Jateng saat itu semangat. Itu kira-kira 3 tahunan, nggak lama sih, 3 tahunan, mulai sampai kita pernah show di Jakarta Islamic Center JIC. Di Jakarta itu ada 15.000 penghafal Quran anak-anak LDI. Kemudian kita show lagi di Jawa Timur, yang Jawa Timur itu di Masjid Al-Akbar Surabaya itu 30.000. Di sana kita show apa bahasane gen ketok hafid Quran.
Tapi sebenarnya itu adalah usaha-usaha kita yang terselubung sebenarnya. Nah, untuk anak-anak didekatkan dulu dengan Quran, nanti setelah dekat dengan Quran, dia secara perlahan kita rubah mindset akidahnya yang sudah menempel 70 tahunan. Nah, saat itu ternyata kita yang muda-muda termasuk ulama pusat itu dipantau oleh orang-orang tua. Generasi-generasi tua memantau. Ada terjadi pergeseran-pergeseran. Ini kok hanya nyimpang gini. Dalam bahasanya revolusi. Harap merevolusi. Ketika kita menjelaskan tentang menghafal Quran misalnya, saya dulu ngisi ning kerangkaian ya. Ketika saya menjelaskan membaca Quran, keutamaan menghafal Quran, saya ditanya, berarti wong is karima kae ya sampeyan mlebu swarga no Tat. Ngono kuwi jawabanmu piye jebane ngono kuwi? Aku nek jawab yo kena diuncalke. Nek jawab neraka lah wong piye aku ora duwe neraka lak niwuhke to ya. Nah, padahal permintaan mereka supaya saya menjawab neraka kan gitu. Nah, sehingga kan saya tidak mungkin bisa terus aku jawab ya wallahu alam kan gitu aja, saya aman ya wallahu alam. Nah, itu terus bergulir di seluruh Indonesia. Kita yang sebagai pembaharu itu dianggap nyimpang. Nah, dianggap nyimpang. Kok enek keyakinan ngene iki? Kok ada keyakinan baru yang dianggap keyakinan baru? Puncaknya di akhir tahun 2018, 3 orang ditambah 1 orang di pusat diberhentikan. 3 orang yang lulusan Makkah itu diberhentikan oleh pusat, di off namanya. Kemudian 1 orang di luar pusat, yaitu saya. Jadi target pusat itu saya. Yang di pusat sana ada 3, 4, yang satunya di Jawa Tengah. Mereka menjuluki Singa Lawu jenenge. Nah, yo kono dhewe sing arane. Rumah saku rupaku ya kaya kucing rumah saku. Jadi dianggap akan merubah tatanan. Tadi waktu itu kita sudah fix, sudah tahu bahwa aliran ini sesat. Cuman waktu itu pikiran kita kenapa nggak langsung hijrah, nggak semudah itu. Jadi kita juga harus pikir panjang karena keluarga kita keluarga besar, mayoritas di sana. Jadi dia cara bahasane mosok awake dhewe ngerti kebenaran terus ditinggal plung. Ora mau tulungi wong kanca-kancamu, keluarga-keluargamu. Akhirnya 3 orang di stop, saya jarak 2 minggu dari pusat sana mengirim 4 orang membacakan SK saya. Nah, karena saya waktu itu juga agak moncer. Wis ning dhuwur sampai itu bojo loro kan ning dhuwur berarti ya. Oh insyaallah. Saya juga pingin yang tidak alumni LDI ya pingin ya anak. Nah, wira alumni LDI ya. Ayo gelek sing umum jane pengin umum. Saat itu kan setelah saya nikah waktu itu. Setelah saya manten anyar 2 bulan, yang istri yang kedua saya itu. Jadi saya nikah yang kedua, baru kedua kali terus SK dari pusat dibacakan. Saya ingat betul itu dibacakan hari Kamis menjelang hari raya. Seterimanya surat ini di hadapan ribuan jamaah, saya di depan. Nama Ustadz Ikhwan Hadi, alamat Tawangmangu. Seterimanya surat ini 1, dilarang mengimami sholat. 2, dilarang mengajar. 3, dilarang memberi fatwa. 4, dilarang bertanya. Jamaah dilarang bertanya. 5, dilarang bertamu. 6, dilarang menamu. Sampai 19 larangan-larangan itu. Dilarang mengajak bicara, dilarang membantu, dilarang, pokoknya dilarang apa sini.
dan dinyatakan sebagai jamaah biasa sah. Itu ya kayak kereneh menabis. Ya otomatis cabut, sepeda motor cabut, fasilitas cabut semua. Bujurnya udah lebih. Nah, terus jadi jamaah biasa. Itu SP pertama. Jadi surat peringatan pertama itu sudah seperti itu peringatannya. Jadi dilarang satu grup. Apabila satu grup supaya keluar. Dilarang berteman di Facebook, di Instagram. Nah, semua metu kabeh. Kalau grup iki sing gawe aku, kabeh metu. Tapi nek sing gawe kono, aku ditokne. Itu ya bajingan tenan asline. Lalu sampai saya tuh pernah satu grup itu langsung keluar semua itu, tung. Itu nggak lama, halah dari penyampaian pengumuman itu paling seberapa jam saya udah keluar semua. Ada yang satu grup yang buat saya itu, yang saya kasih jokam IQ Tawangmangu, itu yang buat saya itu di grup WA itu pesertanya 200 berapa 54 atau 56 sing disen semono ta. Karek aku tok nang jero anu. Plung ra ketek baterai iki betul. Abe metu kabeh. Lah, itu dilarang semua supaya dijadikan jamaah biasa. Tidak boleh diajak komunikasi kecuali dengan kalimat tobato gitu. Jadi yang ngajak omongan wong ngono tobat ngono tok. Mas Yazin Mas konti meneng tobato ngono tok tinggal ngene. Tobato itu artinya menulis surat taubat kemudian dikirim ke pusat. Nanti saya dapat hukuman dari pusat sana. Nah, saya lakoni niku 6 bulan. Kebetulan waktu itu saya buka usaha. Kayak jenengan ngerti ning lor pasar Baraan kae, enek fotokopi kae itu. Sampai dulu itu saya punya fotokopi itu 2. Yang kerangian aku buka ya. Jadi sampai punya cabang 2 itu. Sampai saya itu punya karyawan 4 sampean. Semenjak dibaca itu pet golek duit 20.000 sedina ra entuk. 5.000 ora entuk. Pet mati. Kebetulan saya hidupnya di komplek LDI itu. Karanglo nak komplek LDI itu. Sudah. Akhirnya sudah. Jadi saya lakukan seperti itu 6 bulan. Jadi jamaah biasa, sah itu aja. Yang dulu dihormati, yang dulu wah wis ngono kae lah. Diwai bojo barang itu misalnya. Sampai saya pernah itu saya ingat 2 kali saya di waktu ngimami sholat itu diseret ke belakang. Nah, karena saya terpaksa ngimami. Enek wong tuwek, kalau cah cilik tok, enek sing rada enom ngono, azan. Dia azan qomat. Lah kan saya rada enom tok. Nah, terus saya kan ngimami sholat. Sing azan mau sama nek ngimami. Wah, aku diseret mundur. Saat pertama salat maghrib, kedua salat duhur. Ya sudah saya ke belakang. Tapi waktu itu yang salat duhur itu saya nggak mau ke belakang. Dia mulih malah nyetel radio bisa antar malahan. Jadi malah nyetel konengan kena aku salati keberbeken malahan. Padahal jamaah buri wong tua kan nggak ngerti apa-apa. Nah itu saya diperlakukan seperti itu tuh sampai kurang lebih setengah tahun. Tapi saya tetap diam, tetap apa istilahnya tak terima. Saya di-pressure terus untuk tobat. Saya nggak mau tobat. Setiap ada orang kumpul tak dekati bubar, kan seperti itu. Padahal saya masih warganya, aku cek warganya layatan yang wong mati malah aku kayak sing mati malah. Nanti layatan yang wong mati malah aku sing nyenuk dhewe ning kursi kayak orang di sini. Jadi itu sampai pernah itu kelingan. Saya jagung di gedung Karanglo itu sak baris niki kosong ra nek wong blas. Padahal aku ning tengah.
Mburiku kebak, karepku kebak, sak baris ra nek sing jagung ngene. Sikilku mah tau nggane munggah amalane. Lalu wong nek nglurus sikil malah dipoto kancaku kok lain nasibmu tatat ngono kuwi. Itu padahal waktu itu belum dikeluarkan saya. Saya belum dikeluarkan, masih dianggap sebagai jamaah biasa, cuman tidak boleh bergerak. Setiap saya ada teman kumpul, dibubarkan senkomnya itu. Saya pernah dikepung sama senkom itu pernah. Saya pernah di masjid ada tamu, saya ada tamu berapa itu yang ngertake lah bahasanya, dipuarani, dibubarke. Waktu itu kan tamu saya saka Jatipuro, saka Jatioso, teman-teman saya yang sesama tugasan itu. Lah kemudian sampai 6 bulan itu kemudian saya dapat SP yang terakhir. Saya dipanggil lagi. Ini SP yang bukan orang SP meneh iki, wis kena iki napa? Pengeluaran, dikeluarkan. Saya langsung waktu itu ba'da asar saya dipanggil. Aduh Joko, jenenge bola pendem. Soalnya itu ada namanya bola pendem. Lambene ireng-ireng. Wah. Wajahe nu rekake koyo medeni, padahal ya biasa wae janian. Wah apal kabeh aku koyoan kok. Jadi aku masuk itu sudah wae. Jadi mau membacakan terakhir saya itu yang kumpul bola pendem itu hampir 40 orang. Saya masuk itu sudah, saya dengan istri saya kan dipanggil, satu keluarga dipanggil. Saya santai aja saya. Alami terus saya didudukkan, saya ditanya di sidang 9 orang. Saya ditanya, Ustadz Iwan, Mas Iwan, bagaimana sudah setengah tahun dengan tidak ada etiket untuk bertaubat. Saya ditanya, pertanyaan aja terakhir, tapi dia sudah bawa surat ini. Dia sudah punya surat. Saya hanya ditanya menurut jenengan terakhir. Bagaimana wong-wong selain golongannya awal LDI iso mlebu swarga apa ora? Saya jawab, selama tidak melakukan syirik bisa. Nah, dengan dasar dalil, saya stop. Saya nggak butuh dalil. Nah, itu jenenge ya. Jadi kayak bekicot agar dicekel langsung nuntut penuh itu. Saya nggak butuh dalil, hanya memastikan saja. Ya sudah, sampai saya katakan kalau jenengan berani debat dengan seluruh orang di sini atau bahkan tambah lain silakan kalih kula. Wis ora butuh debat, agama ndak butuh perdebatan. Nah, kita hanya memastikan saja. Nah, maka dibaca suratnya. Dengan ini nama sudah tidak menjadi jamaah, tanda kutip jamaah LDI. Maka semua cara bahasanya tidak punya kewajiban dan tidak punya hak untuk menjadi warga LDI. Sudah selesai itu, tamat riwayatku rampung. Itu susah mas, itu ya susah ya seneng. Susahnya karena kita lahir di situ, dan bukan hanya lahir, mbahku wis ning kono, buyutku wis ning kono. Jadi mbah bu itu tuh 59 60 wis melu perjuangan. Jadi sing cikal bakal di Lamongan dan Kediri itu ya mbah-mbah kita itu. Jadi dan cara rasa itu kita itu masa kecil kita, kenangan-kenangan kita ya di situ semua. Hilang kabeh wisan wis. Tapi ya gimana lagi, ya sudah, kita harus menerima kenyataan itu. Nah, setelah saya balik pulang, saya dapat WA dari teman-teman yang masih baik, walaupun sembunyi-sembunyi sekarang sudah diblokir semua. Tapi kan ya ada namanya orang dari sekian ribu kan mesti ada. Mulai besok jenengan gak usah mendekat masjid LDI semua, karena dijaga. Dan itu bukan hanya satu orang yang memberi informasi, ada lebih dari, ada yang datang langsung ke rumah saya juga. Bapak angkat saya yang dulu saya tempati waktu saya datang,
sing duwe pembibitan ning pojokan kae. Rangean kae. Tapi yang omahe pandean itu yang ngemarani aku, pokoknya mulai sesuk awakmu aja nyedak ning masjid. Semua masjid, padahal di Karanglo itu masjidnya LDI mayoritas. Gitu. Akhirnya waktu itu saya lihat kenapa kok nggak boleh. Ternyata setiap masjid dijaga hampir lama itu, hampir 1 bulanan. Saya tidak masuk ke situ. Dan itu bukan hanya Karanglo, seluruh raya. Foto saya sudah disebar, bukan dicari, tapi diwaspadai. Dicari kan hilang. Ini diwaspadai. Ya, diwaspadai. Lalu sampai saya pernah di Solo itu saya napa bahasane mampir sholat di LDI itu, saya mampir sholat. Kebetulan orangnya ketok rapat ngerti wajahku, namun dia mendengar cerita. Neng lore ndike jenenge Arafah. Saat itu saya sholat duhur, saya agak telat sholat duhur niku. Dajal iki pada jarake wis suwe. Hampir setengah bulan dah jarake. Hampir sholat duhur aku santai-santai. Kan panas nih. Aku santai-santai turu-turu ning masjid ngono tiba enek bapak-bapak ditekoni. Daleme pundi Mas? Kula Tawangmangu Pak. Tawangmangu enek jenenge Ustaz Iwan, wonge pinter. Aku ya meneng ya. Tapi jenenge murtad iki wonge. Bola kampret dan. Napa nggih Pak? Ya gitu. Enggak, ini disampaikne di warak-warak ini pengajian kono hati-hati yo. Masa jangan mboten tepang. Ya mboten pate gagas Pak, aku ya ngono ya. Dari aku dhewe ya. Itu wong itu pinter terus Mas. Wong pinter tapi wong iki murtad jarene. Nah, aku padu karo leren ngono aku ngomong langsung malah aku diusir malahnya. Nah, bareng aku sak untara ngono wong kan cek gretaan wong pira ngono. Nah, aku terus pamit, mantuk riyen Pak. Lah jenengan namanya sinten Mas? Nggih kula Ikhwan Nakosen Boasi Mas. Ditututi dikuwatake malah naon. Nah, itu. Maka akhirnya saya resmi sampai sekarang ya alhamdulillah keluar. Di Baygon itu pasti, halal darahnya dibunuh itu setahun saya setelah keluar saya banyak diteror, saya didatangi beberapa orang, rumah saya digeruduk, balangi watu, nah terus teror, saya sering dapat WA hati-hati sampean itu dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah sekarang sudah saya dakwah total itu, ya mereka akhirnya menarik diri untuk berpikir ulang kalau sampai melakukan tindakan hal yang tidak sesuai negara. Nah, inti kesesatannya yang kita kenapa kita harus hijrah itu sebenarnya ada 3 dok. Pusarannya 3, cuma nanti cabangnya sampai ratusan. Jadi inti titik poinnya itu kan di 3 dok. Yang pertama adalah mengkafirkan selain golongannya. Itu kesesatan. Jadi selain golongannya pokoknya kafir. Walau sholatan, walau sauman, walau sodakotan, walau zakatan, walaupun dia zakat, puasa, pokoknya kuwabeh kafir. Yang kedua, apa yang menjadikannya mereka yang paling benar? Karena mereka punya pemimpin yang disebut dengan amir. Di sana ada namanya bayat mutlak namanya. Bayat itu berjanji yang tempatnya di Kediri sana. Nah, saya sudah bayat 5 kali muncul aku misalnya. Saya protol kabeh empuh. Nah, yang ketiga adalah dia mempunyai cara ngaji yang berbeda yang disebut dengan mangkul. Jadi kalau ngaji mangkul itu ngaji Quran, hadis, cuman arahannya mesti diarahkan kepada golongan itu.
Dan ngaji itu memang asik bagi orang awam, asik. Jadi ngaji gak enak, ngene iki gak enak. Antum di LDI nggak akan menjumpai ngaji model nyekel lepek, kalau nyekel gelas lah enak mungkin. Ya akhir-akhir ini aku ben susu biasa lagi ya kenaan lah enak tiba ya. Nah itu tiga itu sehingga dia tidak akan menerima kajian dari selain golongannya. Dia nggak akan terima, mboten mungkin, dan dia tidak akan menflorkan kajiannya di umum. Tahu enak pengajian LDI umum? Nggak pernah enak, nggak pernah ada, nggak pernah di YouTube zaman golek ono lah bakal ketemu. Ustadznya sapa sing ngundang gak enak. Karena memang cara penyampaiannya memang penyampaian ke dalam semua, penyampaian bentuknya bentuk rahasia. Dia dianggap kalau sampai terjadi hal sesuatu yang dianggap dia kena dimusuhi wong Islam. Jadi itu tiga itu poin yang sesatnya sehingga kita hijrah meninggalkan golongan itu. Ya, doakan semoga istiqomah ya, dan terus berdakwah kepada mereka. Karena kita kasihan. Jadi titik poinnya itu kita kasihan. Sehingga dari tiga niku mungkin anak cabangnya itu ratusan. Kasusnya itu nanti terjadi ratusan. Ketika kita hijrah waktu itu hanya beberapa orang ya. Akhirnya kita buat YouTube, buat tulisan-tulisan seperti ini yang kemudian dikemas oleh MUI. Ini kan MUI ini sebenarnya tinggal ngemas. Ini kan susunan para ulama-ulama kita yang keluar itu, lalu dikemas, dikasih cover, diteliti. Tapi intinya sama. Ini kan diterbitkan MUI Pusat dalam Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia Pusat ini Jakarta. Nah, kemarin saya bedah di UIN yang kira-kira bulan tahun 2024 akhir kayaknya. Saya bedah di sana. Setelah dibedah warga LDI langsung geruduk UIN. Nah, telat ini baru lagi geruduk. Itu dari orang-orang hijrah itu yang awalnya segitu, kurang lebih sekitar 5 tahun ini, sekarang ya sudah di angka mungkin 10 ribuan. Di Karanganyar sendiri wis di angka 200-an. Karanganyar ada 200-an di seluruh Indonesia, luar negeri juga banyak. Kita juga sudah komunikasi teman yang ada di Malaysia, teman yang ada di Prancis, di Itali, di New Zealand juga ada yang sudah hijrah, di Belanda, Suriname juga ada yang hijrah. LDI itu tersebar 76 negara. Jadi ya wong Wondosuri, wong ngendi ya aneh mendiakok ning ngono kuwi, Jepang, Korea. Yang paling banyak yang asli penduduk negara lain itu adalah Malaysia, Singapura dan Suriname. Kalau Suriname itu besar. Asli penduduk sana. Jenenge rada Jawa-Jawa Londo. Biyen kancaku anak mondok jenenge Golden Paimin. Kan dia kan turunan Jawa toh. Suriname itu kan turunan Jawa. Nah, Jawa dia campur Jawa campur Belanda. Golden Paimin. Nah, sing jenenge Boeing itu Lasnov. Rebu Paing 17 November. Soalnya lahirnya Rebu Paing 17 November disingkat Boeing 17 Nov. Dan ketika kita hijrah tidak semudah yang jenengan bayang nih. Ndak. Jadi kita hijrah itu tidak semudah yang jenengan bayang nih. Pertama, melepas doktrin itu angel. Jadi karena ngaji di sana itu kan 3 kali dalam seminggu. Seminggu 3 kali, jam 6:30 sampai jam 9 malam. Itu sejak saya belum lahir, bahkan ibu saya belum lahir seperti itu. Ibu saya itu dulu ngajar di Magetan. Ibu saya itu dulu jadi bahwasanya daiyahnya di Magetan. Ditugaskan di Magetan. Bapak saya ngajar malah Melalang Buana, malah 3 tempat, 3 kabupaten dulu. Jadi saya dilahirkan memang murni dari pendai-pendai
LDI semua. Jadi ibu saya mondok, bapak saya mondok, mbah-mbah, buyut-buyut saya sudah lama dulu cikal bakal. Jadi saya bukan orang baru. Kira-kira orang tang mangu dengan LDI ngono aku wis. Urung enek ini mah urung enek. Dono aku wis tahun 60-an, tahun 50-an wis berkembang di sana. Nah, ketika hijrah pertama angel karena melepaskan dokter. Yang kedua, pressure, resiko. Berapa banyak yang dicerai? Berapa banyak orang yang dicerai? Berapa banyak anak diusir orang tuanya? Puluhan. Perceraian puluhan. Kalau yang hijrah laki-laki, perempuannya mengajukan gugat cerai. Kalau yang hijrah perempuannya langsung otomatis diceraikan. Ya. Ada orang tua hijrah diusir anaknya. Wis tuwek umur 70 tahun diusir anaknya. Karena itu tega, kafir masalahnya. Itu ya. Berapa banyak kehilangan pekerjaan. Kalau yang bosnya itu LDI, yang anak buahnya hijrah, otomatis pecat. Kalau yang bosnya itu yang hijrah, anak buahnya LDI, wajib untuk keluar tanpa diberikan solusi. Kamu keluar akhirnya berapa puluh, berapa ratus korban itu. Nah, berapa ada namanya sampan kalau tahu namanya Pak Adi Kurdi itu rumahnya mana? Kulon Solo ini jenenge. Lali Lawean, Lawean. Lampu merah UMS itane kuwi apa jenenge? Itane meneh. Kleco ngalor. Kleco ngalor itu Kerten apa kleco nih. Itu beliau main mepet masjid LDI. Langsung dipagar 4 meter atas, panjangnya 24 meter. Di herbel 4 meter atas, panjangnya 24. Anaknya TPA ngaji ning LDI, langsung diomongi, "Kowe saya ngaji. Pakmu lho murtad, golonganmu murtad kabeh." Anaknya mudeng linga. Murtad ya apa malah ngono jebane. Ngomong cek cilik lah mudeng. Betapa banyak korban seperti itu. Perceraian banyak. Nah, jadi orang hijrah itu tidak semudah antum saka Masjid Al-Islah terus ngalih Masjid Gunung, enggak seperti itu. Apalagi hidupnya mungkin di komplek LDI. Itu harus kuat dalam secara mental, secara apapun kudu kuat. Mereka mengapa seperti itu ya karena doktrin. Memang dheweke wis cara bahasane kuwi musuh saiki wisan. Mbok sapi kaya apa wis dadi musuh yang wajib dimusuhi. Begitu kurang lebihnya. Silakan mungkin ada pertanyaan. Silakan monggo. Monggo. Bilang kalau semua masjid dijaga. Kalau masjid itu kan bukan masjidnya LDI dijaga. Masjid MI kan enggak dijaga. Terus? Yang pertanyaan saya, kalau sholat ke masjid umum seperti masjid bukan masjidnya LDI kan enggak dijaga. Cuma itu yang saya tanyakan. Kenapa kok jenengan orang sholat masjid umum menurut? Jadi kita itu gini Pak. Saya waktu hijrah itu nggak langsung nuruti hawa nafsu. Jadi kita pakai strategi namanya. Orang bedal. Karena saya harus bagaimana saya hijrah, lalu orang terdekat saya juga ikut hijrah. Nah, saya tetap masuk masjidnya ulang luar, tapi bukan di situ. Saya di TC. Jadi ning pandian ya enek. Nimbaraan ya enek. Kenapa? Biar keluarga besar saya yang ada di sini biar melihat langsung bagaimana mereka mempersekusi saya. Jadi kan wong nek keluarga nyawang lagi jarane salah ya apa to jane saiki. Tapi ketika saya sudah pindah del misalnya, saya diusir misalnya situ toh, saya pindah del, maka keluarga saya akan menutup. Oh lah bener tiba ya cara pindah no malah ngono toh. Jadi kita harus punya strategi. Makanya saya setelah keluar itu 6 bulan saya nggak kemana-mana. Artinya saya nggak dikenal.
Lah saya tidak dikenal, saya dipeseni kalau jenengan sampean ngerti namanya Pak Pandoyo. Pak Pandoyo Solution System itu kan pangkat saya itu. Beliau bilang ke saya, Mas, pokoknya sampean ojo sampai kondo kemana-mana tentang keluarnya sampean. Beliau sayang banget kalau saya itu, karena beliau awam. Karena iki cara bahasane beliau ora enek udan, ora enek angin, enek bledek. Sementara orang-orang luar yang ada di Karanglo itu tahunnya kan kula sing dadi pendiri. Sing ulamae sing anu kan kula, wong enek mantu aku sing isi. Iki ngene Pak Dir kok koyo ngene kan kaget. Sehingga saya 6 bulan itu menjaga omongan beliau, aku gak kemana-mana. Terus bledose piye? Lah, bledose saya diparani beberapa takmir masjid luar. Nah, wong-wong jobo kon jobo padha jobone saiki ya. Mbiyen. Saya didatangi beberapa takmir. Coba pertanyaannya pripun coba? Pertanyaannya ngeten. Tat saiki sampean pindah agama to. Nah, itu setelah 6 bulan saya. Loh, kok pindah agama to, Pak? Loh, sampean saiki koyo jubahan tibae pindah agama to. Ora Islam to. Loh, jare sinten? Loh, rame loh ning kampungku sampean ini murtad loh. Jadi justru mereka dapat informasi dari Sadakan Kidul, Sadaan Lor, dari orang-orang awam-awam itu. Dia menanyakan ke saya, Tabayun itu ada 3 kali rombongan takmir masjid itu. Loh, sampean saiki murtad tibae. Agamane saiki sampean apa Kristen apa Buddha apa? Loh, ora Islam, Pak. Tapi nang kampung anu lho. Sampean murtad lah, nggak sampean lewat tuh wis ngomong diwarak-warake. Saiki murtad yo, saiki murtad yo. Lah sementara jenengan ketika diajak bicara murtad, apa pikiran jenengan? Keluar dari Islam. Barulah saya kemudian, oh iki jenenge aku Joko, tapi dia nggak mau dijaga. Jadi saya pakai strategi sehingga dengan seperti itu keluarga saya simpati. Cara mas-mas ipar-ipar saya malah simpati semua. Jadi itu yang saya pakai. IP saya itu sekarang mas padahal ipar loh itu. Itu keluar seanak-anaknya hampir 13 orang, masjidnya suwung tak kabeh saiki. Dijak metu kabeh. Ya kira-kira apa? Ketika saya main ke rumah beliau, dia dipanggil ping 8 di sidang. Di masjid di gedung kae sekuwung gede jan Quran iki. Alasannya apa Masku? Sampeyan ra oleh nyedak-nyedak karo Iwan. Jare Masku, lho, lah kula niki mboten enten masalah napa-napa, bocah niku apik. Dolan teng nggen kula niku ndak pernah bahas niku. Masa enggak pernah bahas? Dadi aku wis ora pernah bahas. Mboten nate, tapi kan gak oleh kudune mau usir. Lah atas dasar apa saya ngusir? Wong dia dengan ponakane ya apik, dengan Mbak Yune ya apik. Keluarga tetap keluarga Pak. Akhirnya Mas Roy ping 8 ditanteng terakhir. Di sidang terakhir ba'da maghrib ditokne Isa pindah nih masjid ngisor kaya aku ya kudu. Tapi ngene. Lho iki maghrib ning dhuwur lho Kang ngono. Lah ditokne ya Isa ngono. Wong e urip ya ada. Itu anak mantune apa keluar semuanya. Nah, itulah yang kita garap. Saya harus ngiring gimana bapak saya sebagai seorang pengurus ya di Lamongan yang kekeh yang menjadi sopo Israel tadi panutan ning kono. Saya 2 tahun nggak bisa pulang, Mbak. Ora itu mulai, wis ora itu mulai. Dolan dah itu ya. Wis sibuk wis. Oh jenenge anak wis mau rusak jamaah. Pangger dipil mesti emosi. Piye coba ngoten. Jadi tapi saya santai sampai saya bilang aku kan nekat mulai nek ra turu rumah turu masjid aku yo ngono ana. Mau bojo loro turu masjid kaya gembel malah ta. Lalu itulah alhamdulillah 2 tahun beliau mulai banyak terbuka. Nah, dengan saya dipersekusi seperti itu dan banyak akhirnya bukannya itu. Akhirnya di Tawangmangu saja itu total yang hijrah kan hampir 60-70 orang. Ya, karena melihat saya perjuangan saya yang dulu di LDI totalitas seperti itu, menurut beliau ngopo sih wis metu dia sudah meninggalkan berapa puluh program. Saya sudah program itu banyak Pak. Dengan saya tuh
Tapi kenapa setelah keluar bukan hanya didiamkan tapi dimungsuhi, bahkan difitnah saya bawa uang 2 miliar. Nah, aku melayuk ke duit 2 miliar. Wah, rame. Jadi waktu saya keluar itu rame. Jadi LDI itu pinter strategi ini. Setelah saya dimurtadkan, akhirnya dimurtadkan kok malah dirangkul karo kaum muslimin toh. Lah dia pakai sosial. Itu strategi. Lah aku ya mudeng sing gawe biyen ya aku ati mudeng aku ngono kuwi. Sistem makan buah. Iya. Jadi ketika misalnya gini, aku murtad. Setelah itu saya masuk di masjid. Kan saya masuk akhirnya. Wah, aku melebu untuk membuktikan saya tidak murtad kan aku sholat akhirnya. Melebu di masjid Pandian Ngisor kae. Nah, setelah itu apa yang digencarkan? Wih maling wih. Nah, wih nyolong duit 2 miliar. Kan kalau seperti itu kan sosial. Jadi, supaya saya dijauhi. Soalnya nek saya murtad terus, lah berarti selain masjid cinta imami kan murtad kabeh akhirnya malian. Nambah musuh tuh malian. Makanya saya iso rame itu sampai Mas Harino kancamu ala kok. Mas Harino itu sampai berapa tarweh itu dia mendadak langsung naik mimbar itu karena situasi yang ini ada situasi yang agak riskan. Ini di mana-mana diceramah diisukan ke Ustadz Iwan. Aku durung metu aku cek. Maksudnya belum ngisi kemana-mana, masih di Masjid Pandian itu saja. Itu bahwa Ustadz Iwan melarikan 2 miliar. Akhirnya beberapa orang nemuin saya, bener apa mboten tat? Saya bilang, kon nyeluk polisi. Polisi celuken kon nangkep aku. Kan maling ki. Maling lo menyerahkan diri ora hebat coba no. Nah, datanya mana, validnya mana, yang saya curi uang apa, tangkap saya. Akhirnya takmir masjid disuarakan. Anggaran wah maling dadi ustad ngono itu. Enak jawabe be. Kae cekelen kae lho wong enak lho nang masjid kae lho. Bawa polisi di apa jenenge di borgol rampung tuh kae. Tapi enggak ada yang berani. Bahkan saya tak tantang, nek memang bener sopo sing ngomong, tak parani. Zaman benar. Zaman tak rekam. Saya bilang, ora mas, wi mau jari-jari ya udah. Karena memang saya punya dekengan, saya punya Pak Jenderal kan, saya punya teman jenderal namanya Pak Nur Faizi itu kan jenderal bintang 3 tuh ya. Beliau itu dulu mantan Kapolda Jateng, mantan Kapolda Metro Jaya. Dia mendekengi saya. Ya sampai sekarang komunikasi jadi kalau ada apa-apa Ustadz Iwan tinggal bilang aja nanti diciduk gampang-gampangan. Tak weden-wedeni ra mungkin ya aku nek wong desa ngerti ngono wis ngoplok to wisane. Nah, itu. Jadi diciduk tadinya diweden-wedeni tok. Jane ya ora tak apa-apa nih ya anu. Kan saya cuma harus punya bukti aja. Gitu Pak. Jadi saya tetap sholat tapi di TC. Saya menjaga situasi keluarga saya dulu. Lawang saya itu baru keluar 1 hari. Mertua saya itu ke rumah saya. Mertua yang Klaten itu. Anak bojomu tak jaluk. Pada duhur. Bojomu tak jaluk ora nek masalah karo kowe gak nek. Cuman gen padha nyamane bojomu tak jaluk. Maksudnya pripun Pak? Ya sampai semene wae pernikahan. Saya bilang, takonono tiange, gelem ora. Alhamdulillah ra gelem wong ngerti bagus kaya ngene dadi ya. Itu istri yang kedua itu. Nah, istri yang kedua. Hah? Ya banyak istighfar ya. Gitu, ada lagi mungkin pertanyaan. Monggo. Sebenarnya aliran LDI itu dibuat di mana? Maksudnya kok sampai menyebar sampai Malaysia, sampai Kamerun juga ada. Suriname. Pertama cikal bakalnya di Kediri. Tahun 1941. Pendirian namanya Nur Hasan Al Ubaidah Lubis. Madigol, panggilannya Madigol, sama dicek nih Google ada.
Itu Nur Hasan Al-Ubaidillah Lubis, dia pulang dari Makkah, mengaku dari Mekah pulang, lalu mempunyai dasar-dasar pemikiran-pemikiran yang sistem amir namanya. Dia membentuk sebuah keamiran saat itu tahun 41, ada biat pertama diikuti oleh beberapa orang, kemudian tahun 60 diikuti 313 orang, sudah mulai banyak menyebar. Jadi memang aliran ini memang dibuat di Pondok Kediri, lalu mereka memang saat itu di tahun-tahun itu menugaskan orang untuk door to door memang. Jadi tugas nih seperti di Solo Raya itu dulu yang dikirim ya para sesepuh-sesepuh pertama Cikal Bakal, Sragen sama Klaten. Untuk Karanganyar Cikal Bakalnya di Tasikmadu, itu daerah Pandean Tasikmadu itu Cikal Bakal. Terus tekan Tawangmangu, merambat hampir 9 kabupaten ada. Seluruh Indonesia itu hampir tiap kabupaten sudah ada, apalagi di Solo Raya paling banyak. Solo Raya itu paling banyak, terbesar itu Solo Raya. Di Karanganyar saja itu di angka 50 sampai 60 ribu jamaah. Di Tawangmangu ini 7 ribu. LDI ya, ada 7 ribu. Ada 7 ribu jamaah. Gede cilik itu ada 7 ribu. Dan itu terdata lengkap, terupdate, siapa yang sudah menikah, siapa yang siap menikah, siapa yang belum menikah, terdata lengkap. Karena sana pembinaannya itu kuat, mulai dari bawah namanya cabai rawit, di atasnya lagi namanya pra-remaja, di atasnya lagi namanya remaja, di atasnya lagi namanya usia nikah, atasnya lagi namanya keluarga muda, kemudian manula, ada beberapa kelas dibuat. Betul, saya waktu di Tawangmangu juga dapat kepengurusan untuk pegang PPG namanya, ketua PPG, pembina penggerak generasi penerus saat itu yang saya pegang 2.500 anak-anak, mulai sebelum nikah sampai bawah. Jadi sana pembinaannya bagus. Jadi dia dibuat di Kediri dulu, terus berkembangnya di Jombang, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Tulungagung, setelah situ waktu Babat Alas namanya. Di Babat Alas itu mbien yang konfrontannya dengan teman-teman di Nahdliyin. Jadi dulu memang dia itu sangat inten melawan Nahdliyin. Karena si Madigol ini adalah alumni NU. Alumni NU terus mondok di sana, makanya dalam cerita mereka itu, ya cerita saya dulu maksudnya. Yang kita yakini itu bid'ah, khurafat, syirik, memang lantang. Nah, tapi ternyata ujung-ujungnya orang ngomong bid'ah, tapi ya kafir ngono ae hasilnya. Gitu. Saya ngerti taming ya. Jadi wilayah Jawa Timur yang mulai nengkono itu di sana, makanya gini, di sana untuk saat ini tidak bisa berkembang. Tetapi militansinya kuat. Karena orang teman-teman NU Muhammadiyah wis kipo-kipo bahasanya. Karena dialah yang dulu berhadapan langsung terus. Beda dengan di Jawa Tengah. Strategi kita beda. Di Jawa Tengah sudah pakai halus. Enggak kayak di Jawa Timur. Makanya pengikutnya paling akeh Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Timur konfrontasi terus. Bahkan terjadi peperangan berapa kali. Kita dulu perang juga beberapa kali. Sampai ada mubaliknya yang mati di Pati sana. Pokoknya Jawa Timur dan mana jalur Pantura itu nggak bisa berkembang, tapi militansinya kuat. Tapi kalau di sini perkembangannya bagus. Kenapa? Karena memang strateginya tidak seperti Jawa Timur. Biar kan langsung ngolok nih, kiai khianat, bajingan, jantung jalan sak kusir-kusire. Misalnya biar ngono kuwi nah. Biar cuma tirok kayak bisuan ya. Nah, namun sampai sekarang di sini enggak, kita ganti strategi. Strateginya yaitu budi luhur. Budi luhur itu baik dengan masyarakat. Betul napa-napa, walaupun jenengan kafir dalam perasaan kita. Dalam perasaan kita seperti itu. Ya, ada lagi, monggo. Ya. Mohon stimulasi dan motivasinya, atau mungkin dulu jenengan kan yang bikin LDI melambung lah gitu kan. Trik-triknya atau
gimana motivasinya dari jenengan kita ini yang baru belajar biar organisasi kita tetap solid dan cara belajar kita itu kan biar ada kemajuan peningkatan ilmu semangat itu gimana? Jadi memang gini ya, saya lihat itu ya nuwun sewu, tidak semua mereka itu punya kejelekan kan enggak. Kita harus mengakui dari sisi-sisi tertentu. Kan saya mengatakan tadi ada 3 tadi yang akar kesesatan. Tapi kita juga harus akui juga, misalnya mereka dalam ngaji, dalam berorganisasi, itu memang bagus. Ngaji mereka itu memang mengutamakan apa namanya? Mengutamakan langsung kepada kitab. Nggak enak ngaji tematik, nggak enak. Antum nggak akan menjumpai. Nggak akan menjumpai. Semua dan kitab itu dicetak dari pusat. Namanya tuntas, dituntun dari atas. Sehingga misalnya saya dikirimkan nanti, ini mau mengaji bab masalah kitab, katakan kitab Bisolah misalnya. Itu saya dikirim dari Tangmangu di sana 2 minggu ngaji. Sebelum saya pulang, jamaah seluruh Tangmangu punya semua. Harus wajib beli. Dan tidak ada sana kitab terjemahan gak payu nih. Nggak boleh. Jadi untuk brainwash apa namanya isu di otak itu memang ngajinya namanya sebenarnya kalau saya lihat itu nyontoh NU. Kalau namanya LDI Mangkul, kalau di NU Sorogan namanya. Sorogan itu. Nah, jadi di apa namanya di jenggoting sore. Babun utawi iki kubab al wudu'u utai wudu iku sahhus shalah misalnya seperti itu. Nah, wabe ngaji ngoten niku itulah yang membuat mereka itu asik. Lah sebenarnya saya itu juga antum saya melihat itu saatnya jenengan itu juga bukan merubah ya, lebih pada meningkatkan. Nah, saya sudah memberikan masukan pada para asatid ning kadang-kadang rapatek nampa ya nak gelem nampa ya tak sumbang niliyane ngomong bae to. Nah, ya. Karena gini, tak lihat-lihat antum itu ngaji beberapa tahun tapi mana peningkatannya kan? Ya mung gonta-ganti sesuk arem-arem iki tahu, sesuk apa neh ngono. Tapi maksudnya gini, artinya gini, sampean ngaji gitu juga kalau saya lebih pada lebih pada kitab ya ngaji itu entah terjemah. Makanya di Karanglu sekarang itu kan saya membentuk dengan teman-teman, bukan saya sih, sudah ada sebenarnya teman. Saat saya keluar alhamdulillah dikata maju, namanya Itmaka itu kan tak ngajak ngaji kitab semua. Walaupun saya tidak memakai kitab seperti LDI, saya terjemahan akhirnya. Kenapa? Karena saya lihat iki wis wong kadung karet banget ini sesuai ya. Makanya terjemahan, tapi kan sudah meningkat sendiri. Sudah ada daripada mau ngupload tok ngowoh tok kan ya jiping no. Ngaji kuping mlebu kuping kene metu kuping kene. Nah, itu ngajinya mungkin antum semua juga perlu untuk bukan dibenahi deh, peningkatan, ditingkatkan. Secara keorganisasian motivasinya sebenarnya tanggung jawab sih. Jadi gini, kalau antum pengen sokoyo sesolid LDI gak iso. Itu saya yakin gak iso, tapi nek ya sak ngisore lah, iso lah. Kenapa? Sekarang saya tanya. Ketika saya memimpin organisasi di LDI misalnya, saya di posisi atas, Yazin di posisi bawah. Lah, ini hukumannya misalnya Mas Yazin itu nggak taat. Bukan hanya nggak taat terus, alah seseorang ketemu diganti. Dia itu mempunyai rasa dosa dengan saya. Karena kunci surganya saya yang bawa. Nah, kowe kira-kira iso ora? Lah kowe iso ora dikunci surga? Jadi saya tanya misalnya apakah bisa? Nggak bisa. Jadi gini, kalau durut itu gini. Mereka sebenarnya mempunyai maksud tertentu di dalamnya. Menjeruni. Lah, agar orang itu nggak keluar dari
golongan ini tujuan yang utama tadi. Mereka diikat dengan istilah apa? Ini adalah golongan paling benar. Maka disebut dengan istilah jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ya kita itu. Loh, ketika kita mengatakan jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka, lalu kita bertanya, lah terus wong luar piye? Nah nek wong luar iso mlebu swarga ora dadi tunggal malian, tunggale akeh malian itu. Maka langsung dikafirkan, kafir. Untuk mengikat. Lah setelah terikat, wah mbok diiseni apa ya wis. Sami'na wa ata'na. Disuruh infak 10% setiap bulan, sami'na wa ata'na. Mas Yazin tak panggil jam 10 bengi sesuk ngumpul ning kene. Engko bengi iki sami'na atokna. Karena beliau sudah dibahas itu, karena taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrika wa asaratin alaik. Kamu wajib mendengarkan, wajib taat di dalam semangatmu, di dalam malesmu, di dalam pilih kasihmu. Nah, wa induriba dhuhruka wa ukhida maluka asmi wa atik. Diambil hartamu, dipukul gegermu, siap taat. Nah kira-kira organisasi ini sampean iso ngono kuwi. Bar mangewe double. Nah, itu. Tapi ya di bawahnya lah, paling tidak ya komitmen, kemudian disampaikan manajemen organisasi. Tapi kalau plek kono kuwi saya tidak bisa menjamin itu. Kalau mereka bisa seperti itu, taatnya luar biasa. Maka ketika saya keluar dari LDI, orang yang dulu nggak ngerti apa-apa, wong sing ibaratnya akrab-krab loh. Kurang apa nih akrab-krab nih? Ora pernah duwe kesalahan mbak aku ora pernah nyalai dhek. Iso dadi musuh. Sampai suatu saat ada ibu-ibu itu, padahal ibu-ibu kayak dadi mbokku kayak aku mangan mlebu ning omahe, turu kadang ning sopak ning anu ning kursi ngono kuwi. Suatu saat ini meneng tak tegon ibu. Jenenge mbak aku kok malah kaya ngoten to, Bu. Mbak yo wis to beda golongan yo wis. Mboten ngertos napa-napa Mas Tat. Iku wong cilik, pokoknya dilarang Bapak Imam iki mesti enek hikmah. Coba nek cangkeme ngono coba kowe. Jadi orang yang nggak tahu menahu berarti kan sudah diperintah dari sana tek, ya sudah selesai. Kalau dia nggak membenci, dia merasa berdosa. Nah, makanya ketaatan itu mutlak. Sana itu sampai suami istri diceraikan misalnya, anaknya 4, anaknya 5, coba enak tuh wong liya sampai iso menceraikan kalau dia nggak kuat dalam masalah keyakinan. Coba taat ora, swarga ora. Kalau kamu masih berkumpul dengan itu, zina karena dianggap kafir. Itu beda cerita ya. Beda cerita itu kalau selingkuh itu nggak usah bahas LDI, lihatnya akeh ya. Itu Pun ada lagi enggak limonah ya apa mumpung pernikahan, saya tanyakan itu nambah istri itu apa termasuk khusus pejabat yang tinggi, maksudnya jabatannya tinggi itu termasuk fasilitas atau yang jamaah biasa boleh tambah istri? Sebenarnya boleh saja, cuman gini ya Mas, jadi dalam LDI itu kita itu cara bahasanya gini, bagi kami yang di atas itu kan sering tampil, sering ngerti, sering dikagumi. Sopo sing cewek ora kagum nek bagusnya kaya ngene misalnya.
Itu. Jadi bukan dan juga bukan fasilitas sih. Cuman disarankan kalau jamaah-jamaah itu lebih baik yang mampu sudah mampu untuk namanya kalau mereka bahasane wayuh namanya. Kan wayuh kan bahasa Jawa tuh. Wayuh. Nah, itu banyak teman-teman kita banyak. Cuman di Tawangmangu itu sementara hanya saya dan berapa orang? Satu orang ya, hanya pada satu orang. Nah, itu yang punya toko bangunan Baraan Pak Narso itu. Bukan Ardi, bukan Ardi sing cedak kita sih. BSM itu loh, Bapak BSM itu. Itu hanya dua orang itu. Itu pun dulu ya agak kisruh sedikit tapi alhamdulillah sudah bagus lagi. Ya, tapi secara fasilitas tidak, tapi dipermudah. Ya, misalnya aku seneng cewek kono. Bahkan banyak istrinya nggak tahu. Misalnya intensitas keluar kemana-mana, ternyata saya punya istri di Melumbang, saya punya istri di Kediri. Itu saya nggak ngerti. Ketika saya keluar di sana rumah sana bojoku, saya dalam melakukan tugas misalnya, padahal saya nyambangi bojoku sing liyane itu banyak. Makanya kemudian dia beri aturan 1/16 hartanya dititipkan di pusat, dan itu. Bagi yang melakukan pernikahan siri, harta yang 1/16-nya itu dititipkan di pusat. Apabila terjadi apa-apa, nanti istri yang keduanya yang sirinya itu tetap mendapatkan hartanya. Sampai sistemnya seperti itu. Ya pijanayaan, bisa orang kayak nungguin. Itu. Tapi gini, kenapa itu dilancarkan? Karena mereka dalam keyakinannya tidak boleh menikah dengan orang di luar jamaahnya. Nah, tidak boleh, mutlak tidak boleh. Kalau menikah di luar golongannya, maka zina. Gitu. Jadi niku, jadi memang untuk menghindari itu, biar anak-anak jamaah dinikah sesama jamaahnya sendiri. Makanya di sana itu ada tim namanya tim perkawinan, namanya divisi tim perkawinan. Biasanya kita adakan acara ning Tawangmangu ning Wonderpark di mana itu pernah setiap setahun sekali itu kita kumpul seluruh Karanganyar yang siap nikah, dijuduk nih sekesuk itu 20 pasang, 50 pasang, banyak itu seluruh Indonesia wajib melakukan seperti itu. Tinggal itu bojo. Tapi bagi saya yang sudah berarti wis kondang neng kono ya serasa ngono karek nunjuk ngono ae kira-kira ngono lho ya. Kira-kira ngono nunjuk. Nah, gitu. Betul ya takon. Nah. Tadi kan disampaikan bahwasanya sebenarnya nanti gak cuma satu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggih, aku tak ngombe sithik. Nggih, ngene kebangan aku terakhir mulai ngono wae. Enggak. Sampaikan di dalamnya itu kan sebenarnya mereka mempunyai tujuan, tapi supaya tidak lepas diikat dulu ya. Saya tanyakan itu yang pertama, apakah tujuan yang dimaksud itu dengan pengamalan jamaah imamah baikah itu termasuk mereka ingin mendirikan ilahi kalimatillah? Itu yang pertanyaannya. Kemudian yang kedua, mereka juga menggunakan Quran dan juga hadis. Akan tetapi semua tafsir diarahkan ke golongan, apakah kemudian mereka tidak memakai tafsir-tafsir seperti yang dipakai kaum muslimin pada umumnya? Atau memang ada kitab pendamping dari Al-Quran dan juga hadis? Jadi kitab intinya seperti itu mungkin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, haji dan umroh, apakah mereka mengimani atau seperti apa? Dan pertanyaan yang terakhir, mungkin seperti ini, kita yang awam mungkin tidak tahu betul tentang haji, tapi kemudian kita tahu bisa sepesat ini khususnya di Jawa Tengah. Tameng seperti apa atau mungkin strategi mereka itu apa sehingga kok banyak sekali orang-orang awam yang kemudian bisa masuk, sehingga ketika kita tahu itu juga menjadi tameng dari kita supaya juga kita tidak termasuk bagian dakwah mereka seperti itu. Jadi
tameng terkuat di kita itu apa? Jadi 4 minggu tak mungkin. Ya wis cukup. Sidik papat mana. Apakah tujuan mereka juga li'ila'i kalimatillah yal iya tilal ulia? Ya persangkaannya ya. Tetapi setelah kita telusuri bukan itu. Ini murni bisnis. Nah, murni adalah bisnis. Berarti bukan sempalan dari NII ya? Bukan. Semua selain golongan ini kafir pokoknya. Hatta Makkah tuh kafir, Madinah kafir. Jadi tidak ada sempalan apa-apa ini. Nah, makanya kalau saya katakan saya telusuri dengan teman-teman nih, ini varian anyar, varian rasa baru ya. Ya tujuannya apa? Tujuan li'ila'i kalimatillah rumangsani. Cuman di dalamnya tujuannya apa sih? Uang. Nanti ada setoran 10%. 10% punyanya siapa? Nasrani. Ada taubat. Taubat punyanya siapa? Nasrani. Penebusan dosa ya? Penebusan dosa. Imamah punyanya siapa? Syiah. Kan ini bleng, rasa jeruk, rasa apa-apa dileboni kan kabeh. Jeruk, manggis, stroberi dari siji kabeh. Jadi ada akidah Nasrani, akidah Yahudi, akidah Syiah. Nek rumangsane yo agama yo ini. Rumangsane. Tapi pada kenyataannya bukan itu. Membuat aturan di luar aturan zakat. Zakat berapa? 2,5%. Itu setahun pisan. Nek lali atau ngelali. Itu 10% tiap bulan. Tanpa nisab. Nggak ada. Nisabnya uang. Punya rumah senilai 50 juta wajib infak hasilnya. Saya hasilnya 10%. Saya setiap bulan itu kita ngantar ke Kediri itu setiap minggu pertama. Besok setiap Sabtu pagi saya berangkat jam 6 dari sini. Saya antar ke pos Kediri itu sambil nyadong dawuh nanti di sana pengurus bahasanya mereka pengurus Indonesia Timur. Indonesia Timur itu Jawa Tengah, Jawa Timur sampai tekan Papua, Australia, kemudian Jepang, kemudian Malaysia, sebagian Singapura, itu Indonesia Timur ada 300 titik. Kita datang dari sini kita berangkat bawa uang berapa? 250 juta per bulannya itu. Tahun mangu tak? Di angka 200 sampai 250 juta itu. Itu kita sana antrian kita sampai sana zuhur kita antri setoran itu nomor 70 wisan nomornya. Kenapa saya katakan kalau itu tujuan utamanya? Wong kenyataannya kalau nggak bayar diuber-uber. Misalnya aku ngaji aku ibadah orang kanggo. Kowe mbok sregep ngaji ora bayar ora tetep diuber-uber. Tapi nek kowe ngajimu ndal-ndul bayarmu rodok tetap aman baik. Tapi merasanya ya merasa li'ila'i kalimatillahil ulia in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Dalilnya apal kabeh aku ngono kuwi ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum apal kabeh aku ngono kuwi. Perasaannya seperti itu. Terjawab sudah? Yang pertama. Yang kedua apa mau? Kan halali ya bukan apa tafsir. Quran ya apa ada kitab juga benar. Jadi gini, mereka tidak memakai tafsir yang muktabar, tidak. Jadi dia tidak memakai. Makanya ketika saya tadi cerita tahun 2011 kita ulama-ulama muda kumpul itu, kita mulai buka tafsir. Apa sih pengertian jamaah? Ma maknal Islam. Sebenarnya dulu kalau kita memaknai Islam ya LDI. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Apa kita maknani? Sesungguhnya orang-orang kafir terdiri dari orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Kiai-kiai sing duwe kitab kuwi. Ini sampean mondok kuwi kae ahli kitab kabeh kae Salman kayane.
Padahal tafsirannya ai al Yahud wan Nasara. Agak dong. Loh, lah kok salah ya ini tiba. Karena kita dilarang buka itu. Mereka membuat sebuah apa namanya? Kan dia ngaji kutubus sitah tuh. Kutubus sitah kan berisi matan, berisi qala Rasulullah, qala Nabi, ra'aitu Rasulullah, qala langsung gitu toh. Dia menutup selain kutubus sitah berarti kitab karangan, kitab karya seseorang. Enggak perlu diimani. Makanya mereka tidak bermadhab, ora Syafi'ian, ora Hambalian, ora Hanafian, langsung Nabi Muhammad. Nah, itu sehingga ketika kita seperti itu waktu itu apa kok Ibnu Qudamah, sapa Ibnu Qudamah, sapa Syafi'i, ora kenal, langsung Nabi. Makanya mantan CDI LDI ini kita itu mubalik sing senior itu lebih hafal pada matan hadis daripada penjelasan para ulama. Dia lebih langsung hadis iki ning Tirmidzi, hadis iki ning Abu Dawud, hadis iki ning Muslim, hadis iki ning Ibnu Majah, hadis iki ning An-Nasa'i. Dia lebih cantas nih. Karena memang kita ngajak ngaji langsung qala Nabi. Salate Nabi ngene iki kok nganggo ngene iki. Batal. Padahal nanti kalau sudah terjun di fikih baru kelihatan toh ini ada terjadi perbedaan. Nah, tafsirnya juga sama. Enggak pakai tafsir. Langsung jadi Quran itu kosongan. Orang kok kosongan terus putih no ya ora. Di LDI tidak ditemukan Quran terjemahan. Mlebu ndang galakno. Ora enak Qurannya itu nanti jaraknya kuwi duwe ramu gawake dene mayan. Enak jangan. Jadi semen-semen iki terus pinggirnya enak ambal tuh ya, enak garis-garis sih. Lalu saya kemudian yang ngajar Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kabeh nyekel pulpen. Ratusan kabeh udah kaya kowe mau ngene. Kampret akana. Karena aku pertama metu dadi dai telek ngaji model kaya ini apa. Waktu saya ngisi di sekuwung itu jangan dihadapi ribuan jamaah ya, nek ahad itu saya baca Quran tak waca sik bacaane, kemudian qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim innal ladina sak temene wong akeh ditulis kabeh ribuan orang itu kafaru kang padha kafir sapa akeh ditulis kecil dewasa perempuan wanita ada foto-fotonya saya ada coba kenang-kenanganku jauh oke. Nah, ini darahnya aku ramantan ya. Ini tapi cek matanya ra mungkin nih. Saya ini saya udah lah, aku ngaku-ngaku dah. Yang ngaku. Nah itu. Nah sehingga penjelasannya tidak pakai syarah, nggak pakai tafsir. Nah kita ketemunya, makanya dulu tuh saya mulai melenceng itu kan. Saya ketika ngajar di Sekuwung itu kan. Di tahun 2013 ke atas saya sudah beli kitab-kitab itu, kitab-kitab syarah. Tapi nyolong-nyolong. Maksudnya nyolong ora tak ketokne ning jamaah. Jadi saya bawa Quran, nanti saya bawa lembaran itu, buku suwean itu tak salin. Tak selempit ning gini. Karena waktu itu saya sudah paham kalau saya menjelaskan sesuatu tanpa dasar syarah tafsir ini berarti ra'yi saya sesuai dengan pendapat saya. Nah makanya waktu itu sudah ada yang curiga kok penjelasannya wis kok tekan dindi kan ngono to. Nah, dindi. Saya bawa itu lembaran-lembaran tak selip nih di tengah-tengah Quran itu ada. Enggak tak waca Arabe, nanti tak konangan. Langsung tak maksudnya aja walaupun saya ambil dengan bahasa Arabnya itu. Jadi itu ya. Wis terjawab 2, 3 apa 3 mau? Tidak ada. Lah mereka membuat untuk jamaah awam itu per tematik. Ada jumlahnya 19 tema. Mulai kitab sholat, nawafil, adab, adilah, imaroh, kanzilumal, imaroh, ahkam, haji, manasikil haji, jihad, manasikil jihad, saum,
zakat, terakhir kitabun nikah dan kitabut tolak. Terakhir. Jadi dia semene-mene itu kitab putih-putih rupanya jenenge disebut dengan himpunan. Ini apa lah saya. Tobat lele gitu. Terakhir haji. Mereka meyakini haji umroh adalah rukun. Kalau haji rukun yang ke-5. Meyakini, tetap meyakini. Bahkan mereka bersemangat untuk ke sana. Haji umroh bersemangat. Namun mereka hanya diizinkan untuk sholat di 2 masjid saja. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, dan tidak boleh bermajelis ikut untuk talaki di sana. Misalnya di Madinah kan enak di pintu-pintu masjid enak kajian-kajian, dilarang. Dan akhirnya juga banyak orang-orang jamaah di sana itu yang Jumatan sendiri di hotel. Cuma ada videonya enak, ini videoku enak. Nah, jadi Jumatan di hotel-hotel sana. Nah, karena saling memahami, bahkan kalau meyakini yang sholat di Masjidil Haram itu adalah boleh, itu diwai embel-embel. Asli ini sing imami kayak jamaah awake dhewe. Nah ya. Nah, itu. Dari enggak padahal. Tapi secara umum dia mempunyai keyakinan pokoknya yang Mekah kayak kafir ya kafir saya sing Islam dek dhewe ngene itu. Gitu aja. Ya ora. Kita tidak boleh juga mengkafirkan mereka. Dia itu hadza akhuna walakin qad baghaw alaina. Dia tetap saudara kita namun dia dalam keadaan maksiat gitu aja. Nah, wae ngapir ning kono bedane apa ya ono. Wong beda nggon wae mana wae mana. Enggak, mereka tetap saudara kita. Cuman itu dalam bahasa akidah beliau punya akidah namanya khawarij. Kalau kita tambahi khawarij merah jambu namanya. Ngapir nih gelem ning ora gelem mateni kan ngono to. Nah, makanya itu. Kemudian yang terakhir apa tadi? Agenda apa? Mempunyai agenda. Strategi dakwah supaya kita tidak strategi dakwah apa? Sasaran mereka itu adalah awam. Sasaran dakwah mereka itu wong awam. Orang mungkin mau ngaji. Jadi dia strateginya kepada orang-orang yang dianggap orang ngerti apa-apa agama. Nah, cara membentenginya sebenarnya kita menyuarakan kesesatan dia menang. Makanya di 5 tahun terakhir ini nyaris tidak bertambah bahkan berkurang. Kalau kita bahasanya namanya kita punya bunglon di sana. Bunglonnya itu lebih banyak daripada yang keluar. Sampai sekarang itu kita dapat informasi dari bunglon namanya. Bunglon ya ora kono ora rene ono dadi ijo kono dadi ya. Oh jodoh iki termasuk. Jadi bunglon seperti itu. Jadi tapi kita secara akidah bunglon ini sudah keluar sebenarnya. Karena sekali orang itu sudah kena misalnya itu tidak mungkin terobati. Angel marine berarti. Misalnya ini masa iki ngerti kesesatan nih. Dia ning ngaji kan mesti atene konfrontasi terus mesti. Coba nek iki mbuh didukunke apa piye mbuh aku ora mudeng. Tapi mesti bertentangan. Yang pertama karena yang kita sampaikan para mantan realistis. Ya. Dan kita enggak ngobrol to the point kilo. Kowe trukne kae. Nah, iki kesesatan di sini. Nah, bunglon itu seperti itu. Nah, bunglon itu kita maklumi. Kenapa kita maklumi? Karena mereka layastati mustad'afina, dia itu lemah. Ndak bojone njaluk pegatan. Ya, bojone ayu sisan malah piye. Kene sik wae. Tadi kan. Dan kita memaklumi itu. Ya memang ada sebagian para mantan itu yang memaksa ngopo tetap kayak wong munafik ngono. Tapi kalau saya sih tidak, karena
semua orang itu mempunyai kekuatan keimanan yang berbeda. Jadi kalau saya itu maklum. Karena nggak semua kuat, ya semua kuat. Ya walaupun kalau sekarang keluar pun sebenarnya sudah banyak teman dan sudah banyak pendampingan sebenarnya. Tapi yang namanya hati seseorang itu kadang sesuatu yang dipikirkan itu lebih medeni daripada kenyataan nih. Nek dingine pi, padahal ya biasa wae jarene. Gitu. Lagi ora foto ekon ora apa-apa. Sisan sampai subuh malah rasa turu di sana. Nah, monggo. Mboten napa-napa, santai wae. Cerita dari Ustaz itu saya juga mau mengalami. sedikit. Monggo cerita. Keluarga istri itu ada yang LDI. Terus tetapi itu ke keluarga saya, ke anak saya itu baik, yaitu maksudnya merangkulnya atau maksudnya neng sedulur ini enak. Sementara di sisi lain saya itu pernah dengar cerita kalau orang LDI itu kalau bukan golongannya itu katanya gini. Itu keluarga dari istri saya itu kok baiknya luar biasa. Apa mungkin yang saya takutkan? Yang saya takutkan itu, tapi kan kebetulan apa itu emang baik benar itu keluarga dari istri saya itu baik ke keluarga saya dan ke keluarga yang lain itu. Yang saya pertanyakan itu kan, apa itu emang tergantung individu atau itu modus? Gitu ya, yang pertama jenengan target jelas. Ya. Jadi di dalam LDI itu ada namanya budi luhur, luhuring budi. Fatonah, bitonah, budi luhur, luhuring budi. Itu strategi dakwah. Fatonah itu kan sifatnya Nabi tuh nih sini. Maknanya apa? Cerdas tuh sebenarnya. Tapi dalam bahasa mereka dengan istilahnya licik, bermain cantik. Bitonah bisa menyimpan rahasia. Dalam Syiah namanya taqiyah. Mereka namanya bitonah. Semua yang saya ucapkan ini jangan saya cek nih YouTube, cek nih Google, dari aku ngapusi. Ngoyor-ngoyor ini harus ngundang wong ngapusi itu. Kemudian yang ketiga budi luhur namanya. Budi luhur itu merangkul seseorang sebaik-baiknya, berbudi yang baik. Nah, nek terhadap jenengan seperti itu, pertama target, itu yang kedua. Kemudian yang kedua jangan tanglet nih, apakah itu pribadi, personal seseorangnya atau bagaimana? Kalau dia personal seseorangnya mungkin nggih, tapi tidak merubah keyakinannya. Jadi tetap kafir sampean. Nuwun sewu zaman tetap kafir. Ya kudu ditompo. Lah terus misalnya saya cerita ngobrol, saya dipersekusi di gini-gini. Kok saya tidak? Kalau uang jobo sisan malah ora. Nah kalau mantan iyo. Gitu. Makanya jenengan arep gawe pertemuan malam ini nulis hijrah LDI, harus itu ngaji iki. Kono dikebaki wong sik teko kabeh malane to. Aman itu ngaji dilunggui karo Pak Siswanto rasa kok bolo-bolone ning kabeh malane. Jadi kalau dengan misalnya aku ora dipersekusi iki biasa wae, iya. Anda jangan boten mantan. Kenapa mereka ketakutan dengan mantan? Karena dianggap nanti akan membongkar rahasianya. Jenengan ora ngerti apa-apa. Nun saya lho ya iki ora ngerti apa-apa terus sebagai target itu. Nah, targetnya satu dulure, nomor loro wong sing sugih. Nomor telu wong sing duwe pangkat. Itu target utama. Makanya dia kalau sama pejabat-pejabat luar biasa, wani modal.
Saat orang-orang menolak ini, mereka malah ngundang untuk membuat ini misalnya, wah apik banget, bunglon lah bahasanya, mlebu ning jero weteng, pokoknya aman. Gitu. Jadi jenengan misalnya kok baik dengan warganya, baik ya baik, tapi tidak merubah akidahnya. Sampeyan pengen bukti, suatu saat sampean sholat, jangan ning omah sampeyan utawa sampean sing imami. Nek gelem ora beres berarti ya niki. Iki LD ini rada ngumunting berarti rada. Sholat di rumah. Main ke sini. Sholat di rumah tapi sholatnya itu satu keluarga. Lanjutan mboten tidak. Lah. Gitu. Jadi pahami Pak ya. Jadi itu. Jadi jenengan ya tetap ya waspada. Waspadanya artinya nek tidak bahas kuwi malah sampean ngene. Lah anu lha pakai sing metu malahan sampean mau ngono malahan. Berapa tahun itu kalau maksudnya hubungannya itu cuma keluarga, enggak pernah satu kali bahas agama. Agama enggak. Ya, memang sekarang strategi mereka semenjak banyaknya kawan-kawan hijrah itu dia tidak mau bahas itu. Karena orang sudah terbuka kabeh, melek kabeh. Kalau bahas itu langsung ditembak dis. Dan nyatane ustaz-ustazmu udah metu nang ngene apa coba. Lha langsung jawab deh malah. Makanya dia sekarang nggak mau, memang strateginya untuk 3-4 tahun ini memang ditutup, tidak boleh untuk membuka floor masalah agama memang. Jadi suatu saat bila masuk obrolan itu saya bilang Ustaz Iwan Hadi aja keluar. Ya, betul. Ya, betul ya. Itu langsung aja. Nanti saya pastikan tiang pun dini wonge. Daleme pundi? Sampean ngomong ngono mesti wong loro ati kuwi. Ngono mesti ngono. Itu pasti jawabannya seperti itu. Ya, tak pastikan hampir 1000%. Iku wong loro ati pengen dadi pemimpin ra kelakon. Padahal wis dadi pemimpin badalan ngono. Nah, itu mesti loro ati kuwi wong ngene mesti enggak pernah dia menyatakan kok terus berbicara keilmuannya, enggak pernah. Yang diserang adalah sakit hati lah, nyolong duit lah, ngono kuwi terus ya. Itu. Nah, mbok nang terus wonten jamaah LDI ingkang purun dados makmum, katakan si imam ini itu senang dari golongan mereka, berarti ini dari konsisten ya? Iya, bisa dikatakan itu. Bisa dikatakan saya pelin-pelan wijaan. Ya komeng. Yo tenan tau komeng tenan tau. Kan mikir kan apa faktor karena si imam ini kan ndelalah kan imam ini Bapak Parmin. Pak Parmin niku nek andap niku. Dengan kata si kambing ini kan di karyawan kados kula. Salat enten akhlak Maryam itu si imam Bapak Parmin, si kambing itu kula pikir boten turut salatnya ternyata nggih purun dadi makmum. Iya. Tapi gini juga. Dalam situasi kepepet, itu ada tertulisnya, boleh dengan diniati munfarid. Betul, Tadi sholat sana. Jadi gini misalnya, karena kan dia kan nggak disawang Pak Parmin kan bose loh ini. Nah katain dewe daripada aku kadung konangan ngono kuwi wis. Bisa tadi itu diniatkan munfarid, yaitu sholat sendiri. Atau dia kali biasanya, piye carane aku cek melu sampe ngono, carane ngeri sik, wis tak lakoni mbiyen ngono kuwi. Ngeri sik aku wudu sik, ketika dia sudah atahiyat terakhir saya nyusul. Ada melu atahiyat terakhir, begitu beliau salam, aku ngadak sanyak sholat. Kan pedot salat tulisan wi. Nah, itu strategi tadi. Atau sing ekstrem meneh dibaleni ning omah. Melu lha iku sing paling rekoso. Para punggawa-punggawa niku nek wayahe tarling. Bendina tarling, bendina tarweane dobel. Kapok mung kapan gitu ya. Ya to, lha dhewe melu tarling, baru ning omah tarweh meneh jebule kemeng gitu. Ya itu. Itu jadi sholat nyolati orang meninggal dunia selain golongannya tidak wudu. Tidak wudu. Jadi misalnya sholat ya kalau sholat
Kalau kepepet, misalnya iki wong tuane Pak Li, kan ra gelem kudu wong kancane do nyelati ya melok tidak kudu. Ya kita teles tapi ra wudu. Mbah ijuk meraup wong apa. Itu sudah menjadi rahasia umum buat dirahasiakan wis diumumne saiki sok. Gitu. Nah. Katanya wis warek ngono. Blokek ngono. Nek kula jenengan ajeng takon sampai sesuk aku ning kono 35 tahun ya. Ya iso wae ta. Dah selesai. Ini nanti tak upload loh ya. Jenengan aku ora aku sing ngecekel aku dhisik pokoke ya. Iki menungso niki lah. Iki nek darah ngapusi niki menungso-menungsone niki. Oh iya oke. Langsung apa ya? Ning ana, ning Mojo Gedang. Oh ning anu gini arangannya anu. Gemawang umum nih. Oh ya, sak. sampun ngapundhut. Ya ora ngono ya. Hati-hati, awas terpengaruh. Oh anu berarti daerahnya melu Karangpandan. Oh Gemawang niku to ya Karanganyar Timur 2. Oh mana bangun gue ya. Ya, dadi ganjaran awake dhewe. Ganjaran apik mbok ganjaran elek ora mudeng ya. Tapi bojomu piye bojomu tuh? Alhamdulillah wis. Dicoret. Kalau sampean apa wis mati kok dicoret. Lompak wis urip bal-balnya. Tapi nanti sampean gertak sambel dia takut. Ini misalnya, sebenarnya suatu saat pembagian warisan sampean gertak. Iki tak apa jenenge? Tak lapornya nih pengadilan. Dia wedi. Itu kuncinya itu sampean. Aku sengaja dan itu menang. Ini menang. Kan dia itu punya tim khusus bagi waris. Dulu di Tawangmangu saya. Tim bagi waris itu saya. Selain golongannya tidak dapat bagian waris. Itu memang dan sampean engko nek anu saya itu tenan digertak sambal dhewe wedi. Ya diajukan di pengadilan karena ngono kuwi pengurus Melayu. Pengurus rawani ikut campur seperti itu. Anu kok ngaca aku. Aku bagiannya ya itu aku ya anu. Ngapain nggih? Cekap nggih? Ya, mungkin dilanjut nih kapan-kapan. Nek pengen lengkapin jenengan saged buka dan YouTube kula insyaallah. Enten penjelasan lengkapnya detailnya. Ya, dari saya apabila ada kata-kata saya ulangi lagi, niki mboten adu domba nggih. Jadi ini memang kersane jenengan ngerti gitu. Dan saya tidak akan menjelaskan seperti ini kalau tidak diminta, gitu. Makanya ngaji berapa ini kene mbak aku kan ora pernah bahas ini kita. Enggak pernah nih masjid tahu ngapain bahas kuwi. Tapi kalau diminta mau sampai 10 jam tak turuti ya annya. Tapi kalau nggak diminta memang tidak pernah saya bahas karena sesuatu ini tidak semua orang, apalagi orang yang tidak bersentuhan langsung. Tapi kalau orang bersentuhan langsung biasanya kayak kula ngisi ten alas karet itu loh, sampai 2 bulan berturut-turut diundang terus. Mulai jam badai saat ini sampai jam 11 malam 2 bulan. Karena jarak 50 meter itu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم